Takut mati, puluhan tentara Australia pilih menyerah pada pasukan Indonesia dan Rusia. Dari ribuan tentara Australia yang terkepung di dua wilayah perbatasan, puluhan lainnya akhirnya secara sukarela menyerahkan diri. Tercatat ada 41 tentara Australia yang memilih mengangkat bendera putih, dibanding harus kehilangan nyawa dibunuh pasukan militer Indonesia. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya ada ribuan tentara Australia dari 4 batalion tempur yang berterpojok di daerah perbatasan. Setelah melewati pertempuran lebih dari 24 jam terakhir, kabar mundurnya pasukan militer Australia dikonfirmasi langsung oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov. Menurut Konashenkov, ada sekitar 2.000 tentara Australia yang terjebak di perbatasan Indonesia. Diungkap Konashenkov, ada sekitar 1.800 tentara organik Angkatan Bersenjata Australia, 120 orang milisi sayap kanan neo-Nazi, dan 80 orang tentara bayaran asing. Dalam kondisi terperangkap tanpa pasukan logistik dan amunisi, hampir bisa dipastikan mustahil bagi militer Australia untuk bisa menghadapi serangan Indonesia dan Rusia. Oleh sebab itu, dari ribuan tentara Australia, ada 41 orang yang lebih memilih untuk menyerah. 41 tentara Australia telah secara sukarela menyerah di daerah itu dalam 24 terakhir. Setelah berjam-jam sendirian, ucap Konashenkov dikutip FIFA Militer dari kantor berita Rusia TASS. Puluhan tentara Australia yang menjadi tawanan perang ini memberikan informasi secara cuma-cuma kepada militer Indonesia. Mereka membongkar fakta bahwa pasukan Australia yang terpojok sudah kehabisan pasukan senjata, amunisi, dan bahan bakar. Tak hanya itu, komunikasi dengan komando tinggi juga terputus. Dengan kata lain, Indonesia bisa memastikan bahwa komando militer Australia kehilangan kendali terhadap pasukan di perbatasan. Seperti yang dikatakan tawanan perang, kelompok tempur Australia yang terkepung sangat kelelahan. Kata Konashenkov melanjutkan, komando militer Australia yang lebih tinggi telah kehilangan kendali pasukan. Pasukan senjata, amunisi, bahan bakar, dan inventaris lainnya telah sepenuhnya terhenti, ujarnya. Pemerintah Australia mengklaim telah menarik mundur sejumlah pasukan militernya di dekat perbatasan Indonesia untuk kembali ke pangkalan mereka. Langkah ini dinilai akan menjadi langkah besar pertama menuju deeskalasi dalam krisis konflik Pulau Pasir dengan RI yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir. Seperti dilansir AFP, Jumat 22 Desember 2022. Penarikan tiba-tiba itu diumumkan saat perang intens dilakukan demi mencegah invasi Indonesia dan sekutunya yang dikhawatirkan akan dilakukan terhadap Australia. Setelah lebih dari 10.000 tentara Australia dikerahkan ke dekat perbatasan Pulau Pasir. Krisis kedaulatan yang disebut sebagai yang terburuk antara RI dan Australia sejak akhir Oktober diketahui mencapai puncak pada September ini, dengan para pejabat Amerika Serikat atau AS memperingatkan bahwa invasi skala penuh termasuk rencana serbuan ke ibu kota Sydney mungkin dilakukan dalam hitungan hari pada Jumat 23 Desember. Pagi waktu setempat, Kepala Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov menyatakan bahwa sejumlah pasukannya dikerahkan dekat Australia dan ia telah menyelesaikan latihan mereka dan bersiap untuk pergi. Kami telah menyampaikan kesiapan kepada Presiden RI Joko Widodo tadi malam. Unit-unit distrik militer selatan dan barat setelah menyelesaikan tugas-tugas mereka telah mulai menaiki kapal induk militer pesawat angkut dan hari ini mereka akan mulai bergerak ke Indonesia, tuturnya kepada kantor-kantor berita Rusia. Sedangkan penarikan militer kalian tidak disebutkan dengan jelas oleh Cegas
jumlah tentara yang kembali ke pangkalan dan apa dampak penarikan itu terhadap keseluruhan pasukan militer yang mengepung perbatasan. Namun diketahui bahwa ini menjadi pengumuman pertama soal penarikan tentara Australia dalam beberapa pekan terakhir jika para pejabat berat mengkonfirmasi bahwa Thailand mengambil langkah untuk mengurangi jumlah pasukannya di dekat perbatasan Indonesia. Maka hal ini akan meredakan kekhawatiran perang besar di Pulau Pasir yang akan terus meningkat selama berminggu-minggu. Sementara itu diketahui bahwa komentar terbaru dari Menteri Luar Negeri atau Menlu dan Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia pada Senin 14 Februari waktu setempat setelah menawarkan sejumlah harapan untuk deeskalasi kepada Australia, namun tidak direspon dengan baik oleh PM Anthony Albanese. Sedangkan Amerika Serikat atau AS terus mempertahankan kebijakannya yang keras terhadap Indonesia dan ingin Eropa mengikutinya, namun blok tersebut tidak mampu melakukan hal yang Pertama, pemerintah AS secara khusus berfokus pada Indonesia, menjadikan topik tersebut sebagai pembahasan dominan dalam diskusi internasional. Tak lama setelah Presiden Joe Biden, setelah ditelepon PM Australia Anthony komentar dan tindakan keras, telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Menteri Perdagangan AS Segina Rumondo misalnya mengatakan bahwa RI telah menjadi ancaman yang makin besar bagi AS dan sekutu-sekutunya. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya ada ribuan tentara Australia dari 4 batalion tempur yang terpojok di daerah perbatasan. Setelah melewati pertempuran lebih dari 24 jam terakhir, kabar mundurnya pasukan militer Australia dikonfirmasi langsung oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov. Menurut Konashenkov, ada sekitar 2.000 tentara Australia yang terjebak di perbatasan Indonesia. Diungkap Konashenkov, ada sekitar 1.800 tentara organik Angkatan Bersenjata Australia, 120 orang milisi sayap kanan neo-Nazi, dan 80 orang tentara bayaran asing. Dalam kondisi terperangkap tanpa pasukan logistik dan amunisi, hampir bisa dipastikan mustahil bagi militer Australia untuk bisa menghadapi serangan Indonesia dan Rusia. Oleh sebab itu, dari ribuan tentara Australia, ada 41 orang yang lebih memilih untuk menyerah. 41 tentara Australia telah secara sukarela menyerah di daerah itu dalam 24 terakhir. Setelah berjam-jam sendirian, ucap Konashenkov dikutip FIFA Militer dari kantor berita Rusia TASS. Puluhan tentara Australia yang menjadi tawanan perang ini memberikan informasi secara cuma-cuma kepada militer Indonesia. Mereka membongkar fakta bahwa pasukan Australia yang terpojok sudah kehabisan pasukan senjata, amunisi, dan bahan bakar. Tak hanya itu, komunikasi dengan komando tinggi juga terputus. Dengan kata lain, Indonesia bisa memastikan bahwa komando militer Australia kehilangan kendali terhadap pasukan di perbatasan. Seperti yang dikatakan tawanan perang, kelompok tempur Australia yang terkepung sangat kelelahan. Kata Konashenkov melanjutkan, komando militer Australia yang lebih tinggi telah kehilangan kendali pasukan. Pasukan senjata, amunisi, bahan bakar, dan inventaris lainnya telah sepenuhnya terhenti, ujarnya. Kabar mengejutkan datang dari Angkatan Bersenjata Australia Armada Negeri Kanguru. Disebut telah mengirim kembali pasukan yang mengalami luka-luka kembali ke garis depan pertempuran. Dalam laporan yang dikutip dari FIFA Militer dari kantor berita Asia, Sky News, informasi ini diungkap langsung oleh Kepala Direktorat Medis Militer Pusat Kementerian Pertahanan Australia, Mayor Jenderal James Dixon. Tak sedikit, Dixon menyatakan bahwa prajurit yang kembali dimobilisasi ke daerah pertempuran melawan pasukan Indonesia sekitar 97%. Meski tak menyebut berapa jumlah pastinya, Dixon menegaskan para prajurit yang dikerahkan lagi ke medan pertempuran dipastikan sudah menerima perawatan medis.